Oke. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo. Sudah salam kiri kanannya sebelum duduk. Berkati kiri kanannya sebelum duduk. Kita mendapatkan kursi. Yes. Iya, dapatkan porsi hari ini. Dapatkan porsi hari ini. Amin. Silakan duduk ya. Haleluya. Firman yang akan membawa kita naik level. Amin. Akan mengubah sifat kita. Mengubah cara berpikir kita. Iman kita akan di-upgrade. Amin. Karakter kita juga akan di-upgrade. Sebab semuanya kita alami oleh karena firman. Hal-hal yang baru datang dari firman. Karena Tuhan selalu menyertai kita dan Dia selalu mendatangkan hal-hal yang baik. Sejak pra DIO ya. Saya percaya kita dinaikkan level kita. Amin. Oke, semua bersemangat. Yes. Saya ingin menegaskan ya apa yang kita dapatkan minggu-minggu yang lalu dulu, ya, yaitu event kita minggu yang lalu. Saya berbicara pada kita di ruangan ini bahwa kita sedang memasuki era kerajaan. Yes. Waktunya lah sekarang. Yes. Karena saat inilah disingkapkan firman ini. Musimnya lah sekarang. Kunci itu sudah dibuka. Amin. Dia akan membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Amin. Suatu kerajaan. Amin. Masih ingat Wahyu 5 ayat 10? Gereja harus naik level. Gereja harus naik posisi di mana Tuhan sekarang berada. Dan di mana Dia berada sedang membangun gerejanya menjadi suatu kerajaan. Di mana orang-orang yang ada dalam kerajaan itu akan menjadi imam-imam dan raja. Memerintah bersama Yesus. Dan kita sedang memasuki hari-hari itu. Kita sedang memasuki hari-hari itu. Itu sebabnya kita yang melihat, menyaksikan apa yang sedang terjadi sekarang. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi supaya kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan hal-hal yang besar bagi gerejanya saat ini. Dikatakan di Matius 16 bahwa Dia membangun gerejanya di atas batu karang. Batu karang itu sesuatu yang tidak tergoncangkan, tak bergeser, tak bisa berubah. Ya, apa itu? Yaitu kerajaan. Segala sesuatu yang tergoncangkan, ya, Berasal dari dunia. ya dari Dia, benar. Karena segala sesuatu akan tergoncangkan. Dan yang tidak tergoncangkan akan tinggal tetap. Yaitu apa? Kerajaan. Jadi Dia membangun kerajaannya di atas gerejanya. Di atas batu karang. Ya. Haleluya. Amin. Jadi kau dibangun oleh firman, bukan yang datang dari dunia. Karena hanya yang dari firman yang tak tergoncang. Dan kepada akan kuberikan kunci kerajaan. Apa yang mereka di bumi, di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, itulah kunci kerajaan. Apa maksudnya itu? Engkau yang menentukan. Kita yang menentukan nasib bangsa ini. Kita yang menentukan nasib kota kita. Kita yang menentukan bagaimana arah perjalanan hidup kita, keluargamu, kotamu, dan bangsamu. Mengapa seperti itu, saudara? Karena kita sudah diberikan kunci. Kunci kerajaan surga. Tidak ada yang terjadi tanpa gerejanya yang menentukan. Jadi gereja yang menentukan. Negara kita ini gereja yang menentukan. Marilah berdoa banyak-banyak, pemerintahlah. Amin. Supaya Yusuf, supaya Daniel, ya, ada di pemerintahan. Ada di pemerintahan kita. Pengambil keputusan seperti Yusuf. Firaun berkata kepada Yusuf, tidak ada satupun yang bisa bergerak di Mesir ini tanpa permisi padamu. Itu namanya kuasa. Tidak ada boleh satupun, ya, yang bergerak di Mesir tanpa seizinmu. Demikian juga otoritas akan diberikan kepada gereja, bahwa tidak ada yang bergerak di kota kita, di bangsa kita
memerintah tanpa setahu gereja. Amin. Wah, sempat gereja di level itu. Wow. Pasti akan di level itu ya. Amin. Yes. Bagaimana gereja seperti ini nyata? Wow. Benar-benar Bagaimana? Harus naikkan levelnya ke level aja. Ya. Itu yang saya sampaikan betapa pentingnya mengikuti Pradi ION. Yes, ya, amin. Yes, ayah, amin. Amin. Seleksi Keharusan. dan terlatih. Yes, oh yes. Seleksi Dan dan berlatih, dilatih. amin. Ya, yang pertama bicara bagaimana kita diseleksi, Ya. lulus seleksi. Yes. Dan yang kedua, bagaimana kita di training, training the kingdom, selective in the kingdom. Ya udah selesai dua ya. Sebab mereka yang menang bersama domba adalah mereka yang dipanggil, terpilih, setia. Dan orang-orang itu ada di ruangan ini. Amin. Amin. Seleksi Sekarang dan training di apa training. Wah. Terpanggil, terpilih, setia, memerintah. Ya. Jadi pertemuan kita minggu lalu saya bicara tentang bagaimana supaya kita terlatih. Iya ya. Ada dua hal yang sangat dominan. Satu, yang pertama, anak siapa engkau? Bisakah kau jawab itu dengan jelas dan tegas, dengan penuh keyakinan? Aku bisa. Ya, anak siapa engkau? Ya. Engkau harus tahu bagaimana hidup di dimensi anak siapa engkau. Yes. Bukan hanya tahu tapi memahami. Yes, amin. Bukan hanya memahami tapi menghidupi. Amin. Dengan Amin. mantap engkau harus menjawab, aku anak si A, si B. Aku anak bapak rohaniku ini, Iya. ayah rohaniku ini. Yes. Dengan mantap, dengan penuh keyakinan. Yes. Kau harus tahu bagaimana hidup di sana. Amin. Dan kau posisikan dirimu sebagai anak. Iya benar. Amin. Amin. Bagaimana saat Daud ya mau mengalahkan Goliat? Anak siapa? Iya. Dia bertanya kepada Abner, anak siapa itu? Sambil dibawanya kepada Kok berani sekali? Sambil dibawanya kepada Goliat. Setelah kepala Goliat juga ditentengnya dengan gagah, Saul berkata pada Abner, anak siapakah dia? Lagi ditek-tek. Ya, Iya. tanyakan dulu. Karena tanpa seseorang engkau tidak bisa disebut pembunuh raksasa. Ya. Tidak bisa disebut engkau pembunuh raksasa. Karena kita tidak bisa hebat dari diri kita kecuali dikaruniakan. Diberikan. Iya benar. Kecuali dikaruniakan. Amin. Jadi kita harus memahami ini. Yang kedua, bahwa kita harus benar-benar mengikuti. Amin. Amin ayah. Ya. Anak siapakah engkau? Dan benar-benar mengikuti. Mengikuti. Kalau kita tidak setia pada harta orang lain, hartamu yang sebenarnya tidak akan diberikan padamu. Ya. Bagaimana Elisa tanpa Elia? Gak bisa itu. Bagaimana Daud tanpa Samuel? Gak bisa. Bagaimana Joshua tanpa Daud? Gak bisa. Tanpa Musa. Ya. Bagaimana Joshua tanpa Musa? Ya. Dia akan tetap jadi Hosea, bukan Joshua. Iya. Karena Joshua itu nama pemberian Dari Musa. dari Musa. Nama dia sebenarnya Hosea. Bagaimana Timotius tanpa Paulus? Ya. Bagaimana resminya? Amin. Iya. Timotius sudah jemaat yang baik, Ya. terkenal, populer, orang yang baik, tapi tanpa Paulus dia hanya Timotius seperti biasa saja. biasa saja. Dia menjadi Ya. sang- Tidak ada orang hebat tanpa mengikuti orang hebat. Samuel membunuh Raja Agag, Iya. Daud membunuh Goliat. Iya. Ya, pengikut-pengikutnya juga membunuh raksasa-raksasa. Wow. Ingat pesan itu, amin. Yes. Jadi dua hal itu. Yang pertama anak siapa engkau, yang kedua benar-benar Benar-benarkah kau mengikuti? Aku mengikuti. Jadi kalau gereja dinaikkan levelnya ke level kerajaan, menjadi orang disebut pahlawan yang gagah perkasa. Mereka akan disebut pembunuh raksasa. Mereka akan disebut bala tentara Tuhan. Mereka harus orang-orang yang mengikuti dengan benar. Bukan mengikuti untuk dirinya, untuk kepentingannya, untuk obsesinya, untuk popularitasnya. No, biarlah itu berakhir.
Sekarang bukan saatnya lagi gereja berdiri hanya diberi susu. Ya Tuhan. Sekarang mereka diberi makanan keras. Tidak lagi era gereja berkata kepentinganku, kebutuhanku. Karena susu begitu kita minum langsung bisa diserap oleh tubuh. Ya, menjadi energi. Tapi sebentar lagi lapar lagi. Tapi kalau makanan keras, kau harus kunyah dulu. Dia harus beberapa lama di dalam tubuh, baru diserap oleh tubuhmu. iya ya. Gereja harus mulai menikmati makanan keras. Mereka tidak lagi berkata Tuhan kebutuhanku, Tuhan kepentinganku. Mereka sudah berkata Tuhan ini hidupku, utus aku. Ini aku, utus aku. Gitu ya. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah gereja yang harus dinyatakan saat ini. Dan Yesus sedang membangun gerejanya seperti itu saat ini. Saya berharap kita Pontar Bantin kebenaran betul-betul siap. Amin. Ingat Yesaya 61? Amin. Ingat, itulah identitas kita. Amin. Kita harus ada di sini. Bukan karena pengkhotbahnya hebat berkhotbah, tapi karena ada identitas dari surga ditetapkan untukmu. Engkau Pontar Bantin kebenaran. Engkau tanaman Tuhan untuk membangun, mendirikan, membarui, membangun kota, membangun bangsa, memasyurkan nama Tuhan. Itulah identitasmu. Deklarasikan. Amin. Saya berharap Pontar Bantin kebenaran siap pada saat Tuhan membangun kita menjadi kerajaan. Dalam nama Yesus. Amin. Aku berdoa untukmu, hai Pontar Bantin kebenaran. Identitasmu sudah ditentukan. Identitasmu ditentukan dari surga. Sudah ditetapkan dari surga. Terimalah. Ini bagian hidupmu, bagian perjalananmu. Terimalah mandat ini. Terimalah tugas ini. Bangun kotamu, bangun bangsamu. Oh, berjalan menjadi Indonesia baru. Engkau tanaman Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Oh, remaka salamaka salamaka bekata salama, lemana kata salamaka lena so remana, debeke sedemaka salamaka, ora namaka namaka, debeke sedemeke. Otot-otot rohanimu, DNA rohanimu akan dibuat Tuhan sedemikian rupa untuk siap menerima mandat ini, mandat kerajaan namanya, mandat pemerintah namanya, Indonesia yang baru, keluarga yang baru, kota yang baru. Surga turun di bumi, surga turun di Jakarta Bekasi, di Indonesia, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Amin 2 kali. Biarlah hatimu menerimanya, pikiranmu menerimanya, imanmu menerimanya, keyakinanmu menerimanya. Demikianlah kau memandangnya, demikianlah kau memandangnya, demikianlah kau mempercayainya, demikianlah kau melihatnya, demikianlah kau menerimanya. Oh, haleluya. Itu sudah dinyatakan bagimu. Pontar Bantin kebenaran, tanaman Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Engkau bukan tanaman manusia, engkau tanaman Tuhan, engkau tanaman Tuhan. Amin. Wow. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Oke, mari silakan duduk. Haleluya. Aku berat-berat manusia. Amen. Oke, sesi terakhir minggu lalu saya mengimpan sesuatu pada Iya. saya menumpangkan tangan satu persatu. Dan ada yang berkata kepada Bunda, sesuatu terjadi dalam hidupmu. Ya. Karena ini bukan berapa lamanya tangan saya di atasmu. Tapi bagaimana kau siap menerima. Ya. Nah, saya ingin membagikan bagaimana
setelah kita menerimanya, apa yang ayah infak itu, supaya tahu bagaimana mengobarkannya. Karena jangan sampai kita lupa. Kalau kita lupa itu semua sia-sia. Iya. Sayang. Ya sayang. Iya. Tapi kita harus belajar bahwa itu harus kita kobarkan. Mari kita lihat dulu ayatnya 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Amin. Pertemuan kita ini, perkumpulan kita ini adalah perkumpulan bukan lahiriah, Ya. tapi ini perkumpulan supranatural. Amin. Level roh, amin. Amin ya. Haleluya. Haleluya. Nah, 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Iya, ya, harus kubarkan. Sesuatu terjadi atasmu oleh penumpangan tanganku. Tuhan memberikan sesuatu ke dalammu oleh penumpangan tanganku. Paulus mengingatkan, kobarkan, kobarkan. Saya ulangi sekali lagi, kobarkan. Itu penting bagi hidupmu, perjalananmu, tugasmu, pekerjaanmu, pelayananmu, everything. Itu perlu bagimu. Jadi engkau perlu mengobarkan. Amin. Untuk mengobarkan ini ada 3 poin yang saya ingin segarkan di pikiran kita. Nomor 1, engkau harus mengingat. Iya, harus mengingat. Mengingat. Paulus berkata, karena itu kuperingatkan. Iya. Paulus mengingatkan. Jadi engkau harus mengingat. Peristiwa itu. Mengingat apa yang kusampaikan. Iya, ya. Mengingat peristiwa itu. Iya, ya. Kemarin. Apakah engkau ingat minggu yang lalu saat tanganku ada di atas kepalamu? Apakah engkau mengingat apa yang kukatakan kepadamu? Perkataan profetik apa yang kukatakan kepadamu yang kau tangkap? Apakah engkau mengingat doa-doaku? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Engkau harus mengingat. Ingat. Aku tuh bilang ayah. Harus terus-menerus mengingat. Kalau lupa, dia akan mengendap begitu saja. Wah. Potensi tidak ada gunanya kecuali dikembangkan. Iya. Potensi yang besar pun dalam dirimu tidak ada gunanya kecuali engkau kembangkan. Iya. Karunia Allah di dalam dirimu itu pun tidak ada gunanya kecuali engkau kembangkan. Ya. Mengobarkannya dengan Cara mengingatnya. mengingatnya. Amin. Ingat peristiwa itu. Iya. Ingat perkataan itu. Ingat nubuatan itu. Maka dia akan berkobar di hati. Amin. Nggak bimbang ya kalau Amin. mengingat terus. Iya, karena diingat lagi. Oke. Saya mengingat misalnya seperti anak papa di sana, ya ada namanya Ibu Eva ya. Dia selalu mengingat Iya, dia nubuatan papanya, ditulisnya lagi. ditulisnya, Oh. diamenkannya, Amin. Kalau ada dideklarasikan. importasi langsung but suara. Nggak heran dia diberkati. Sangat. Amin. Benar. Nggak heran dia dipakai Tuhan. Kita juga. Amin. Amin. Jadi ingat nubuatannya pun harus kau ingat. Amin ayah. Tangkap. Yes. Kau pembunuh raksasa. Tangkap. Tangkap. Amin. Ya, ingat itu. Yes. Pembunuh raksasa kok. Aku kemarin. Masa aku khawatir Iya. akan hidup ini? Masa malas. Pembunuh malas. Nomor 2, buat pernyataan iman. Oh, amin. Nomor 1 ingat, nomor 2 buat pernyataan iman tentang hal itu. Oh iya. Kalau kau mendengarkan apa yang kukatakan, deklarasikan dengan iman. Yes. Lalu Kalau kau mendapatkan dari roh apa maksud yang kau terima dari ayahmu, deklarasikan dengan iman. dengan iman. Saat kau menyatakan dengan iman oleh kata-kata, dia akan berkobar. Harus diucapkan berarti terus. Dia akan berkobar. Yes. Saya mau kita lakukan ini karena kita bukan lagi gereja yang dikasih susu, Minum cucu. minum susu,
Ya. Yes. Amin. Kita gereja yang naik level. Mulai membangun dirinya. Tidak lagi hanya menerima dan menerima begitu saja, lalu melupakannya. Tapi kita sudah memulai membangun diri. Dia tidak lagi hanya meminta, tapi dia sudah mulai menggali sumurnya dan meminum dari situ. Itu namanya gereja naik level, yaitu membangun. Katakan membangun. Jadi gereja yang mulai membangun. Dia tahu bagaimana mengobarkan itu di dalam hatinya. Dia mengingat, dia mendeklarasikannya. Kapan dia lemah, dia tahu apa yang harus lakukan. Dia mulai mendeklarasikan. Dia mulai mengingat nubuatan ayahnya, perkataan profetik ayahnya, dan mendeklarasikannya. Amin. Jadi buat pernyataan iman. Nomor 3, melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa yang diberikan Tuhan padamu? Pelayanan apa yang diberikan Tuhan padamu? Lakukan. Amin. Haleluya. 3 poin ini yang kau lakukan, maka karunia itu akan berkobar, menyala-nyala, bangkit di dalam dirimu. Amin. Saya percaya sudah banyak yang kau terima dari Tuhan. Sudah banyak yang kau terima dari Tuhan. Kenapa belum nyata dampaknya? Karena gak kau kobarkan. Dan deklarasikan. Karena tidak kau kobarkan, makanya belum nampak dampaknya, impactnya. Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius, kobarkan apa yang ditaruh Tuhan di dalammu oleh perumpamaan tanganku. Yang ditaruh Tuhan dalam sudah banyak. Sudah banyak. Sudah banyak. Banyak sekali. Engkau harus mengingatnya. Masa dan saat itu engkau harus mengingatnya. Amin. Momen itu harus kau ingat. Pada saat ayah meletakkan tangan. Aku ingat momennya. Ya. Bahkan aku ingat wajah responnya. Engkau harus membuat pernyataan iman dan mendeklarasikannya dengan iman. Membuat pernyataan iman dan mendeklarasikannya dengan iman. Nomor 3, engkau harus menunaikan pekerjaan dan tugasmu. Amin. Maka ia akan senantiasa berkobar-kobar di dalam diri. Ini penting sebagai pendahuluan untuk kita, karena kita sedang membangun. Kita sedang membangun. Kalau kita gak lakukan ini, maka dia akan terlupakan. Dia tidak memberikan efek dalam hidup kita, karena kita tidak gunakan. Sama seperti wangi-wangian, kalau tidak dipakai tidak wangi gitu. Demikian semua yang diberikan Tuhan padamu. Tidak ada benefitnya kecuali kau pakai. Sudah banyak yang kau terima. Saatnya kau memakainya. Caranya ya, bangun dirimu, kobarkan dirimu, lakukan tugas pelayanan, lakukan pekerjaan, hidup dalam ketaatan. Engkau akan menerima benefit. Amin. Yang terakhir untuk menegaskan, engkau harus tahu, harus mengerti bahwa sesuatu harus kau lakukan untuk engkau bertumbuh. Untuk bertumbuh, kau harus melakukan sesuatu supaya kau naik level. Bukan hanya duduk saja. Ya. Amin. Kita pertemuan dengan ayah sekali seminggu misalnya. Iya kan? Apa maksudnya itu? Kalau kita hanya duduk-duduk menunggu hari minggu berikutnya, tidak ada yang terbangun dalam diri kita. Kita udah lupa. Dari Senin sampai Sabtu nggak melakukan apa-apa. Amin. Jadi apa yang saya lakukan mulai Senin sampai Sabtu? Harus ada kau pertanyaan dalam dirimu, bertanya apa yang kulakukan untuk membangun diri. Iya ya. Itulah poin-poin tadi. Mengingat, Berarti membuat pernyataan iman, mendeklarasikan. Apa yang kau dapat minggu ini? Ingatlah terus sampai Sabtu. Ingat sampai Sabtu. Deklarasi.
Deklarasikan. Yes. Amin. Perintah. Bahkan poin-poin ini kau deklarasikan. Iya, benar. Poin-poin ini kau deklarasikan. Ya, dari apa yang kau dapat di hari Minggu itu, deklarasikan sepanjang minggu. Yes. Ya. Dan menjadi ironis sekali kalau kita melupakannya. Iya ya. Kita hanya enak-enak di kuping. Ya, udah itu kita melupakannya. Ya. Karena perjumpaan kita Hanya sekali hanya seminggu. sekali seminggu. Akhirnya hidupnya begitu-begitu. Maka minggu depan hidup kita sama Sama saja. saja. Hidup kita tetap masih khawatir, masih bimbang. Kenapa? Karena nggak membangun Nggak dirinya, membangun dirinya. nggak mengingat, nggak mendeklarasikan. Nasihat ayah, engkau harus memiliki kesetiaan untuk membangun hidupmu, mengerjakannya, membuat hidupmu progres. Tidak bergantung hanya menerima. Itu bukan tujuan ayah. Banyak sudah kita terima. Amin. Banyak sudah kita terima. Tidak dibangun, tidak dikerjakan. Tuhan sedang membawa gereja Begitu saja. menjadi satu kerajaan. Dia harus mulai belajar memerintah. Mereka yang sudah belajar memerintah itu karena sudah mulai belajar memerintah hidupnya. Membangun hidupnya. Amin. Membangun. Dengan apa kau mengalahkannya? Dengan perkataanmu. Perintah dia, stop. Jadi nasihat ayah, mungkin pun hanya sekali seminggu kita bertemu berjumpa. Engkau harus tahu membangun hidupmu. Engkau harus setia dan konsisten hari demi hari untuk membangun hidupmu. Engkau harus terampil membangun hidupmu. Amin. Contoh, handphone aja, kalau baterainya penuh digunakan, lama-lama lowbat juga. Kita cas lagi. Ya, kalau nggak dicas gimana? Digunakan. Ya, nggak bisa digunakan. Hidup kita pun seperti itu. Memerlukan cas setiap hari. Karena setiap kita perkatakannya, mengingatnya, Itu lagi mencas. itu lagi mencas. Amin. Itu lagi mencas. Enggak harus misalnya kita mengambil waktu untuk berdoa khusus untuk mencas diri kita, bukan. Dimanapun kita bisa berkata-kata, dimanapun kita bisa mengingat, ya perkataan profetik ayahmu, nubuatan profetik ayahmu, kau bisa mengingatnya. Amin. Karena banyak sekali kita tidak menggunakan apa yang sudah dikaruniakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Itulah makanya low bed. Itulah lose itu loyo. Ya, nggak bersemangat hidupnya. Napasnya udah satu-satu. Ya. Jadi menunggu hari Minggu ini masih hari Selasa. Apa yang terjadi? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya. 5 hari lagi hari Minggu. Apa yang harus tahu kau apa yang harus kau lakukan? Mengingat, mendeklarasikan, melakukan pekerjaan. Amin. Ya. Karena kalau enggak, musuh mengisap darahmu. Ya. Akhirnya apa? Kau anemia rohani. Ya. Iya, anemia rohani. Kekurangan darah. Menunggu hari Minggu dicas lagi. Infus. Ya. Padahal kau punya resources, punya ya semua sumber untuk membuat kau kuat, untuk membuat kau bangkit, untuk membuat kau menjadi pemburu raksasa. Nah, saya berkata biarlah era gereja seperti itu berakhir. Menunggu hari Minggu untuk diluahkan ke depan. Ya. Udah 2 minggu depan lagi, nah, seperti itu lagi. Harus membangun dirinya hari demi hari. Engkau harus tahu bagaimana mencas rohmu sehingga kau on selalu. Makanya Paulus berkata, baik tidak baik waktunya, aku selalu on. Lagi baik on,
Lagi keadaan tidak baik, tetap on. Tiap hari on. Haleluya. On fire terus. Karena kita gimana? On off. Lalu off. Low bed. Masih harus sering. Sudah off. Karena hari minggunya pun dia gak sungguh-sungguh mendengar. Ngantuk dia. Gak sanggup lagi dia. Udah habis darahnya. Ya, habis darahnya. Dihisap pampir-pampir rohani. Terjadi anemia rohani. Minggunya bisa-bisa gak sanggup lagi dia datang ke gereja. Terhilang di dalam kerajaan. Kasihan. Ya, dan saya percaya itu tidak ada di ruangan. Katakan karena engkau membangun rohanimu. Engkau imam dan raja. Engkau diutus untuk membangun kota-kota. Karena itu katakan, engkau harus tahu membangun dirimu tiap-tiap hari. Kobarkan apa yang ditaruh Tuhan dalam dirimu. Itu apostolik. Sambil senyum mengatakannya. Oke? Jangan marah-marah. Itu bukan. Saya membayangkan kita pahlawan yang gagal. Anak-anak panah di tangan. Saya bayangkan kita orang yang terampil menyelesaikan masalah, membunuh Goliat. Orang-orang yang disebut dengan para pemenang. Gereja di level kerajaan. Pahlawan-pahlawan. Amin. Jadi kita sudah selesaikan 2 kali pra di Icon. Kita akan memasuki namanya di Icon. Nanti akan lebih banyak lagi di event ini kita bagian tentang Dunamos, Dinamo. Engkau akan selalu on fire. Kau akan selalu menyala. Kau akan menjadi pelayan Tuhan dengan nyala api. Karena kisah para rasul harus terulang lagi untuk Indonesia yang baru. Lalu Roh Allah berkuasa atas diri Saul dan dia menjadi manusia lain. Oleh Roh di dalam dirimu, engkau on, engkau menjadi manusia lain. Amin. Saudara, kita harus siap untuk di Icon ini, di Icon ini. Makanya seleksi dulu. Tidak semua orang. Kita tidak mengumpulkan orang. Kita membangun orang. Kita disuruh membangun Betel, bukan air. Saya nggak mau mengumpulkan orang-orang, saudara. Kita seleksi itu. Ya, amin. Udah selesai menjaga-jaga perasaan. Tersinggung. Ya, tersinggung dia nggak nampak lagi. Ya, saya mau membangun anak-anak rohani yang tangguh, yang tahu membangun dirinya. Amin. Seperti ayahnya, pembunuh raksasa, tahu membangun rohnya, tahu mengambil air di padang gurun, tahu menggali sumur ayahnya, tahu mengambil air yang bersih, tahu mengambil hikmah, bukan cengeng. Amin. Jangan ada orang-orang yang kesini, mencela-mencela kesini. Ada orang yang sepertimu. Kalau kau udah tahu dia seperti itu, nggak usah kau aja. Nggak akan tahan dia itu. Oke? Ya. Karena kita ini apa? Kita ini kecepatannya sudah berbeda. Ada orang pingin mobil misalnya, pingin dia mobil mewah, bisa kecepatan 200 km per jam. Tapi kecepatan 60 aja dia udah jantungan. Bagaimana Tuhan memberikan mobil seperti itu kepada dia? Ya. Iya kan? Jadi jangan ajak orang-orang seperti itu ke sini. Kecepatan kita 200 km per jam. Mabuk dia nanti. Mogak dia mogak. Dia nggak cocok dengan kita. Cocoknya dia yang slow-slow. Cocoknya dia berkati aku, berkati aku. Kalau nggak diberkati cengeng aku. Iya, kita mau bisnis. Mobil yang cepat itu mobil yang mahal. Makanya kau mahal-mahal. Amin. Makanya Abraham tidak mau berikan anak-anaknya kepada Raja Sodom.
Gak bisa dibeli dengan uang. Saya tidak mengumpulkan orang, saya membangun orang-orang. Saya tidak mau saya mau Betel. Saya membangun anak-anak rohani seperti anak panah di tangan pahlawan. Engkau pembunuh raksasa, tentara Allah. Amin. Makanya jangan bawa ke sini yang dibujuk-bujuk. Yang masih mencela-mencela, mengkek-mengkek ya, nanti terpijak kakinya, langsung tersinggung dia. Karena kita sini sering memijak kaki. Oke. Oke, saya akan bawa kau ke dua hal saat ini. Seleksi, jangan sampai kau bawa orang-orang seperti itu, amin. Ya, kau bawa nanti bisa tasmu hilang, bisa juga uangmu hilang, bahkan masmu pun bisa hilang. Ya. Cager hilang. Jangan bawa semua orang. Paham? Paham ya? Iya. Ramai lagi itu. Seleksi dulu. Amin. Hilang. Ayah, aku mau bawa 100 orang seleksi. Jangan saya bawa ke sini. Ya. Kumpulkan dan membangun. Amin. Kita ini sudah lama di gereja penggembalaan. Sekarang saatnya naik ke apostolik. Penggembalaan itu Tuhan untukku. Apostolik aku untuk Tuhan. Gereja harus naik ke situ. Kalau tidak, kita tidak bisa memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Iya benar. Saya mau kita yang ada di sini memerintah bersama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Saya mau. Amin. Wow. Aku untuk Tuhan. Karena dunia sekarang ini akan berlalu. Kita akan masuk ke kerajaan 1000 tahun. Engkau harus memerintah di sana. Itulah ayah mempersiapkanmu. Makanya saya beri makanan yang cocok. Keras. Ya, makanan yang keras. Coba kalau saya kasih minggu kalian bubur rohani maksudnya. Dikasih makan bubur, padahal dia mau kerja keras. Ya, 1 jam aja udah lapar. Ya, karena bubur itu cepat kenyang, cepat lapar. Ya. Padahal kau mau membajak sawah. Tapi kalau makananmu makanan keras, berserat tinggi, ya kau makan pagi sampai sore pun kau kuat. Gak lapar-lapar. Karena serat yang tinggi membuat pencernaanmu itu lama lapar. Katakan nanti makan serat yang berserat tinggi. Dia selalu ngomong, tubuh putih, bugar, mempiting Goliat, membanting Goliat, memenggal kepala Goliat, dan membawa kepala Goliat kepada raja kita bilang. Tidakkah kau pembunuh raksasa? Masalah kecil aja sudah nangis. Ya, sudah 10 penasehatnya. Nah, 1 gak makan, harus 10. Ya, gak mempan kalau 1 orang penasehat. Gimana seperti itu pemerintah? Jadi gimana ayah jalan keluarnya? Sebelum tahu jalan keluarnya, saya akan berkata, kau makan apa selama ini? Apa yang kau makan selama ini? Kalah kau. Apa yang kau makan selama ini? Iya, masa kalah. Datanglah ke PTK. Begitu kau makan bayam, kau jadi Popeye. Begitu kau makan firman di ponta-ponta kebenaran, kau menjadi seperti Daud. Pembunuh raksasa. Berani. Aku yang pergi. Dia menentangkan hati bangsa itu. Amin. Jadi sudah bisakah kalian mengerti kenapa ayah membawa pontar bantin ke level kerajaan?
Udah paham tidak? Belum siap? Saya Tinggalkan tempatnya. Membidak. Kalau sudah siap, baru masuk ke tempatnya. Ayo membangun. Karena ini makanan keras. Bukan aku, Yang bukan lambat nggak boleh. Tuhan untukku, tapi aku untukku. Yang tidak sefrekuensi nggak boleh masuk. Kebebasan yang benar-benar kebebasan adalah secara roh. Saat kau bebas memerintah hidupmu, memerintah dirimu, berkuasa atas hidupmu, Yes. kau yang menentukan. Amin. Karena kalau tidak, orang akan menguasai. Iya benar. Orang akan mengendalikanmu. Setan mengendalikanmu. Orang lain mengendalikanmu. Perasaan mengendalikanmu. Pikiran mengendalikanmu. Itu namanya terbelenggu. Iya. Iya ya. Jadi ayah akan membawamu kepada kebebasan. Kebebasan roh, pikiran dan perasaan. Dan kau bisa menentukan kau ke kanan atau ke kiri. Aku yang menentukan. Itu namanya memerintah Itu namanya pemerintah. dalam kehidupan. Iya. Dan saya akan bawamu ke level. Amin. Wow. Amin. Dengarkan, ayah mau bernubuat. Wow. Gereja banyak sekali sudah bosan di level yang sama. Gereja sudah bosan yang namanya dengan sandiwara dan kepura-puraan. Ketemu aku sama ini. Ketemu kami. Ya, Ketemu. makanya kalian kemarin bertemu dengan orang yang sudah bosan kan? Iya. Itu sama aja semuanya itu. Ketemu. Ya, gereja sudah bosan dengan namanya roh agamawi. Iya. Mereka mau kehidupan yang nyata. Amin. Oleh kita. Kalau gereja berkata kebebasan, mereka mengalaminya. Iya. Kalau gereja berkata kuasa, mereka mengalaminya. Kalau gereja berkata sukacita, mereka mengalaminya. Bukan hanya pura-pura. Sukacita. Kita akan ada di level itu. Amin. Amin. Jadi sudah paham ayah memposisikan dirimu? Iya. Ayah, aku sudah memposisikan diriku. Minggu depan aku gak datang lagi. Nah, itu juga posisi Itu diri. juga Berarti di memposisikan luar. dirinya. Berarti jadi dua. Iya. Aku akan kembali ke gereja lama. Yes, nggak apa-apa. Ya, tapi saya yakin semua orang yang ikut pradi ayo orang-orang yang berkata, aku ini Tuhan, utus aku. Aku siap bagi bangsaku, bagi keluargaku. Aku pohon terbati kebenaran tanaman Tuhan, bukan tanaman manusia. Pasti dijagai dan dipelihara. Amin. Saya akan mulai dari mengajari memerintah dalam kehidupan. 2 minggu berturut-turut ya, sebelum pradia yang saya bicarakan memerintah dalam kehidupan. Yes. Di mana yang pertama yang kau perintah adalah tubuhmu. Mengapa? Karena di dalam tubuhmu ada keinginan. Kalau keinginan tidak dikendalikan, dia mau dipuaskan saja. Ingat, itu ada dalam tubuhnya. Sejak kapan keinginan dalam tubuh kaya? Sejak dia memakan buah pohon yang baik dan yang jahat di taman Eden itu. Sejak itulah di dalam tubuhmu ada hukum dosa. Dalam tubuhmu memiliki keinginan. Ya, Dia hanya memiliki dia ada memiliki keinginan dan ingin dipuaskan. Iya, dan dia nggak pernah puas. Ya. Lalu kita tidak mengendalikan. Tidak tahu apakah itu racun atau tidak. Ya, apa yang terjadi? Makanya dia pingin seperti kuda liar, pingin dipuaskan terus. Iya ya. Pingin dipuaskan. Sementara Kalau kau tidak kendalikan, bahaya lah hidup. nafsu makan kalau tidak dikendalikan, dia pengen terus. Dia pengen terus. Besar lah. Ya. Garam. Jadi kau harus taruh di tubuhmu itu apa? Mata. Mata yang baik. Ya. Taruh di situ akal budi yang baik. Ya. Dan kita tidak bisa membiarkan dia yang memerintah kita. Kita harus membiarkan roh memerintahnya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Kalau tidak, Dia terus memang itu kerjanya. ya dia akan marah dengan keinginannya. Semakin lama semakin terikat. Semakin lama semakin terikat. Makanya orang terikat. Ya, dengan keinginan. Ya. Hati-hati nanti umurnya pendek. Dan itu yang membuat apa? Umur pendek. Umurnya pendek. Ya. Sampai bucin nanti. 100 aku 120 100.
Haleluya. Tidakkah engkau tahu tubuhmu adalah bait roh? Berarti apa? Tubuhmu penting. Tubuhmu penting. Betapa pentingnya tubuh untuk kediaman roh. Kalau kau tidak perintah, bagaimana kau menyerahkannya pada roh? Bagaimana roh berdiam dengan nyaman, dengan comfort di dalam dirimu? Kalau tubuhmu itu kau biarkan memuaskan terus hawa nafsunya, ngomong kosong itu menjadi bait Allah. Susah di dalam. Ya, Iya. rumahnya bau. Iya Tuhan. Makanya roh pergi, bau pesing, nggak pernah dibersihin. Ya, tapi kalau kau memerintah tubuh, keinginanmu mulai kau kendalikan. Kau taruh akal dalam tubuhmu, maka tubuhmu tidak saja menjadi bait roh, tapi sehat. Amin. Tapi fit melakukan kehendak Tuhan. Makanya supaya jiwa, roh dan tubuhmu terpelihara sampai. Amin. Kalau di area tubuh aja kita udah masalah, bagaimana berikutnya? Iya ya. Apa berikutnya itu ayah? Memerintah alam. Bagaimana memerintah alam? Badai tenanglah, hujan tenanglah. Gak mungkin. Ya. Tunggu dulu. Tubuh dulu. Yes. Haleluya. Haleluya ya. Tapi kalau kau berkata tidak, aku yang memerintah. Aku baru makan tadi. Ya, aku baru makan tadi. Gak perlu lagi makan. Ya. Di lambungmu berteriak-teriak lapar. Tapi padahal baru tadi makan. Baru setengah jam yang lalu makan. Pasti itu keinginan. Itu namanya keinginan. Jangan dituruti. Iya. Harusnya kan 4 jam 5 jam kau baru lapar kan? Ini baru setengah Tapi jam. baru 1 jam, setengah jam udah lapar. Dituruti pula itu. Lapar itu satu minggu. Masa pertumbuhan. Alasan. Masa pertumbuhan. Seperti aku sehat. Kalau dia tidak sedang makan sakit. Itu udah pasti keinginan. Oke. Jangan sampai memusuhi ayah ya. Ya. Patuhi aja, umur makan panjang, tubuh makan sehat. Jika roh yang diam dalam dirimu tinggal, dia akan menghidupkan tubuhmu yang mana. Maka dia akan diremajakan, makin sehat, makin kuat. Ingat Roma 8 ayat 11. Ya. Jika roh yang membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalamku, maka roh itu akan membangkitkan tubuhku yang panah. Amin. Gak heran kau makin sehat, makin kuat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena roh yang diam di dalammu akan meremajakan tubuhmu. Apalagi kalau kau memerintah tubuhmu. Katakan, tubuhku kembali 20 tahun lebih muda. 20 tahun lebih muda Ya, berarti umur berapa lah kau? Umur 10 tahun. Ya. Kalau ayah muda 40 tahun lebih muda, umur 20 tahun dong, 18 tahun. Wow. Tapi ingat, warna kulitnya pink-pink. Mataku bertambah terang tiap-tiap hari. Amin. Tiap-tiap hari. Makanya dia akan bertambah terang. Haleluya. Yesus aja berkata, katakan kepada gunung itu, tercampaklah dalam laut. Gunung. Asal tidak bimbang. Gunung kan lebih besar dari mata kita kan? Ya. Iya kan? Iya, bisa. Itu namanya pemerintah dalam kehidupan. Mataku terang. Lulus dulu area tubuh ini. Yes, ayah. Katakan kita lulus dalam area tubuh. Lurus dalam area tubuhnya. Yes. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Nah, ini dia. Ini menjadi ayat hafalanmu ini. Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia. dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapa yang lahir dari
Oke. Apa dunia itu? Keinginan Mata, daging, Keinginan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Amin. Oke. Ya. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan dan keinginan mata, serta gangguan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari Dunia. 2/3 keinginan daging adalah keinginan. adalah keinginan. 1/3 keangkuhan. Tuhan. Jadi keinginan 2/3, keangkuhan 1/3. Dengarkan, 2/3 keinginan ini ada di tubuh. Iya kan. Kebanyakan keinginan. Dan Di tubuhmu. 1/3 keangkuhan ini ada di pikiran. aku. Batas harus kuasai pikiran. Paham? Iya ya. Paham. Itulah dunia. Itulah dunia. 2/3 keinginan itu ada di tubuhmu. 1/3 keangkuhan itu ada di pikiran. Itulah dunia. Tapi lihat, Kita yang lahir. ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 tadi. Semua yang lain dari Allah. Yang lahir dari Allah Bisa mengalahkannya. bisa mengalahkannya. Engkau yang lahir dari Allah mengalahkannya. Itulah imanku. Amin. Demikian aku memandang. Paham? Satu ayat lagi kita baca Roma 6 ayat 6. Ini iman saat engkau memerintah tubuhmu. Oke, siap? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa artinya? Di dalam tubuhmu itu hanya ada keinginan, tapi dia tidak bisa memaksamu untuk melakukan sesuatu karena dia sudah tidak memiliki kuasa. Iya. Dia sudah tidak memiliki kuasa. Iya ya. Oke? Ambil contoh, mana lebih kuat kuda atau kita? Mana lebih kuat kuda atau kita? Kuda. Ya. Tapi kuda tidak memiliki kuasa untuk memanfaatkan kekuatannya. Makanya manusia bisa mengendalikannya. Tidak peduli seberapa kuat kuda itu. Demikian juga keinginanmu. Tidak peduli seberapa kuat keinginanmu, tapi dia tidak memiliki kuasa. Yang memiliki kuasa itu adalah engkau. Engkau berkata tidak. Karena kuasa itu sudah dipatahkan, sudah disalibkan. Amin. Kuasanya sudah dipakukan, sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Amin. Paham? Roma 6 ayat 13. Kuasanya sudah ada padamu. Dan janganlah kau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk Ya. dipakai. Jadi kenapa kita jatuh? Karena Kuserahkan. Iya. Aku menyerahkan. karena diserahkan. Lupa kuasa daripada. Karena kau serahkan. Iya. Sebenarnya dia tidak punya kuasa lagi. Iya, karena diserahkan. Ya. Gak dibilangnya tidak. Terusnya, tubuhku betul. Aku mau Jadi sejalan. setiap hari saat kau ingin menguasai tubuhmu, bilang kuasamu sudah dipatahkan. Amin. Kuasamu sudah dipatahkan, sudah diambil semua kuasa. Ya, manusia lama sudah disalibkan. Yang ada padamu hanya keinginan. Yes. Artinya kalau kita turuti keinginan itu berarti kita sedang menyerahkannya. Petrus berkata, jangan turuti. Itu masa kebodohan namanya. Ya, kenapa dibilang masa kebodohan? Masa kita serahkan pada seseorang yang tidak ada kuasanya? Iya kan? Kalau kita serahkan itu namanya bodoh. Haleluya. Jangan serahkan, itu orang beriman. Yes. Ingat manusia lamamu sudah disalibkan. Yes. Tubuh dosamu tidak ada kuasanya lagi. Iya, sudah dipatahkan. Tinggal apa? Hanya keinginan. Keinginan. Makanya jangan serahkan. Serahkan. Iya. Aku berkuasa.
Bukankah firman dahsyat? Yes. Semakin kau dengar, semakin lupa kau waktu. Yes. Karena kita masuk ke alam roh. Oh yes. Di alam roh gak ada waktu. Ya. Ada kekekalan ya, hanya ada kekekalan. Amin. Mari kita ke Roma 8 ayat 15. Dapat? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu oleh roh kita berseru, ya Aba, Ya Bapa. ya. Jadi nggak ada lagi yang memperbudakmu. Yes. Tidak ada yang membuatmu takut lagi. Ya. Yes. Tidak ada yang membuatmu menjadi tawanan dosa lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu. Yang lahir dari Allah Mengalahkan tidak dunia. mengalami perbudakan lagi. Iya, kan aku mengalahkan Tidak dibelenggu. Ya. Karena kuasanya sudah dipatahkan. Yes. Otoritas dosa sudah dipatahkan. Amin. Ya. Dan sekarang kau yang memerintah hidupmu. Yes. Amin. 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 Tidak ada perbudakan lagi. Tidak ada penghukuman. Yes. Karena kau lahir dari Allah. Amin. Berkuasa atas tubuhmu. Ya. Yes, ayat. Bisa kau bayangkan kekuatan gajah? Iya. Tapi Ya. manusia mengendalikan. Tapi tetap manusia yang mengendalikan. Iya. Iya. Ya. Seberapa kuat lumba-lumba tak benar. Kenapa? Gak ada kuasanya. Nggak ada kuasanya. Kekuatan itu, kuasa itu, otoritas sama Hanya diberikan manusia. padaku. Padamu. Iya. Ih, Matius 16 tadi. Makanya saya yakin kita tidak akan tertahan dalam perjalanan rohani Yes. oleh karena tubuh ini. Ya. Engkau akan menjadi roh, baik roh yang efektif. Ya. Wow, Apa amin. kata Paulus? Aku melatih tubuh. Wow. Iya. Dia dahsyatnya. Yes. Melatih tubuhnya. Dia tahu jam berapa dia makan. Ya. Dia tahu dia harus puasa. Dia tahu Yes. tubuhnya untuk apa. Ya. Itu namanya terlatih. Yes. Ya, amin. Syukur Tuhan. Paham? Yes. Satu ada yang namanya kampuhan. Ya, saya akan bagian ini minggu depan. Sangat strategi. Datang ya. Amin. Kalau berpikir tadi nggak datang lagi, saya katakan datang. 2 Korintus 10. Saya akan membagikan hal-hal yang sangat strategis tentang kehidupan ini. Ini dahsyat luar biasa. Yes. 2 Korintus 3. Bagaimana kau menaklukkan sepertiga gangguan hidup Wow. pikiran. Sekarang kita melihat dulu kebenaran tentang ini. Memang kami masih hidup Di di dunia. tapi kami tidak berjuang secara dunia. Wow. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami matahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, karena pikiran yang model begini dibangun dari keangkuhan hidup. Iya ya. Kerjanya hanya menentang Allah. Itu di pikiran Ya. ya. Itu ada di pikiran kita. Engkau harus tahu itu musuh yang harus ditaklukkan. Bahasanya tadi kami taklukkan. Kalau tidak, ya kita yang lemah. Pikiran ini akan melemahkan firman yang datang padamu. Iya. Kalau tidak Kalau ditaklukkan. kita tidak taklukkan. Setiap firman datang ada keangkuhan Dilawannya. yang melawannya. Meragukan firman yang datang padamu, mengkontaminasi firman yang datang padamu, karena dia selalu bersifat menentang. Seperti Goliat menentang Allah. Ya. Iya ya. Kita akan sampai di situ karena inilah gambaran-gambaran Goliat secara rohani. Inilah gangguan hidup, inilah Goliat secara rohani. Benteng-benteng harus kutumpaskan. Ayah, bisa enggak kau yang kalahkan Goliat untukku? Aku yang mana bisa. Iya. Ayah,
Bisa nggak kau doakan supaya Tuhan mengalahkan Goliatku? Kan dagingku. Itu namanya mental gereja masa lalu. Kan padahal dagingnya sama aku. Itu mental gereja masa lalu. Selalu dikerjakan orang lain untuknya. Kalau enggak dia, Bisa nggak ayah? Kau taruh tanganmu di atasku supaya Goliat-Goliatku ini hancur, lebur. Ya, itu masa lalu. Makanya setiap minggu dia maju ke depan, maju ke depan. Ya, didoakan terus maju ke depan. Tapi tidak mengalami transformasi hidup. Orang yang maju. Sama mendoakan sama saja. Ayah berkata, kunci sudah diberikan padamu. Kunci sudah diberikan padamu. Jangan simpan kuncinya. Buka pintunya. Pakailah kunci itu. Tahu kalian kenapa Yesus berkata, aku mengetuk pintu. Aku buka pintu dan mengetuk. Karena kuncinya ada padamu. Karena kuncinya sudah ada padamu. Jadi banyak hal tidak dijamah dalam hidup kita. Karena apa? Kita tidak memakai kunci. Ini saatnya naik level. Amin. Ini saatnya kita naik level. Mari bangkit berdiri. Salam 5 orang. Ya, kanan kiri katakan. Ini saatnya gereja dibangun di level kerajaan. Ayo 5 orang. Ini saatnya gereja dibangun di level kerajaan. 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 Aku Tuhan. Ayo deklarasikan, ayo bernubuat. Ini saatnya gereja dibangun di level kerajaan. Ini saatnya gereja dibangun di level kerajaan. Katakan terus. Ini saatnya gereja memerintah. Memerintah dalam kehidupan. Berkuasa atas kehidupan. Jangan biarkan orang lain berkuasa atasmu, katakan pikiranmu. Jangan biarkan iblis berkuasa atasmu. Jangan biarkan dunia berkuasa atasmu. Engkau harus berkuasa atas hidupmu. Dan apa yang kau kuasai serahkan kepada Tuhan, katakan. Karena kau tidak bisa menyerahkan kalau kau tidak kuasai. Tuhan berserah. Kuasai dulu. Kata Tuhan, kuasai dulu baru. Serahkan padamu Tuhan. Ada seorang orang tua. Siapa pun itu. Dengar, ada seorang orang tua. Dia memberikan wasiat, ya. Rumah nanti yang di sana itu untuk kau, ya. Tanah yang di sana itu untuk kau, ya. Ya. Tanah yang di situ untuk kau. Rupanya bukan miliknya. Gimana dia? Rupanya punya tetangganya. Berarti si kuasa tanah tetangganya. Jadi tidak bisa kau serahkan yang tidak kau kuasai. Karena aku sudah kuasai. Wow. Nah, hidup lagi Ini enggak harus apa nasi padang. Berarti belum menguasai. Kuserahkan hidupku Tuhan. Selera aku. Lalu Tuhan bilang, bagaimana kau banyak yang menguasaimu? Banyak yang menguasai membelenggumu. Bagaimana kau menyerahkannya? Tahu aja masih terbelenggu. Apa yang kuasai? Kalau nyanyi soalnya mah. Uang menguasainya. Kata-kata orang menguasainya. Dia mengendalikan emosinya. Keadaan menguasainya. Aku kurang ganteng lah. Hanya ayah yang ganteng. Aku kurang cantik. Ayah bundanya yang cantik lah. Ayah nomor 1. Itu namanya dikuasai gambar diri yang jelek. Iya benar. Itu kata iblis. Hancurkan iblisnya, usir dia. Daripada kau nangis-nangis menatap nasib Tuhan. Iblis menginjak-injak hidupku Tuhan. Jangan sedih. Injaklah. Ya. Mau kabar baik? Baik. Yesus sudah mematahkannya. Kau malam ayat 6 tadi.
Amin. Tapi kami Kau hanya tinggal memerintah. Kau tinggal mengklaim Indonesia yang baru, Jakarta Bekasi yang baru, oh keluargaku yang baru, tulang-tulangku baru, hidupku yang baru, keluargaku yang baru. Jangan bilang istriku yang baru. Salah itu. Tutup mulut. Tapi ayah ada keluargaku yang baru, ada istri yang baru. Tutup mulut. Jangan ya Bang ya, jangan ya. Istri harus satu-satunya. Amin. Kau harus mulai merasakan kebebasan. Haleluya. Nah, ayah di sini untuk memimpinmu, untuk membawa ke level yang baru. Kau harus ada di situ. Mari angkat tanganmu. Karena ayah ada di situ. Amin. Ayah ada di situ. Ayah ajarkan, ayah udah ada di situ. Ya, kami mengasihi Tuhan. Karena Kau yang lebih dahulu mengasihi kami. Kami menerima kelimpahan kasih karunia yang Kau berikan. Oh, hakasa dapat Kau berikan. Oleh karena satu orang mau menjawab kasih orang, tapi lebih berat lagi karena satu orang yang menerima kasih karunia dan kebenaran akan memerintah dan berkuasa. Itulah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Itulah kami pakai. Oh, kami pakai kasih karunia dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Kami berkata demi nama Yesus, kami dikendalikan oleh Roh Allah yang hidup. Bukan oleh dunia, bukan oleh orang-orang, bukan oleh situasi keadaan, tapi oleh kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami memerintah dalam kehidupan. Mari angkat tanganmu,
penghancur dengan hembusan nafasmu. Tapi pujian kami berkata, bahkan berkat-Mu yang datang seperti hembusan nafasmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ajaib Engkau, Engkau berkati pada kami. Naik level, naik level kami Tuhan. Bahwa kami bukan jemaat yang meminta-minta untuk diri kami. Kami adalah jemaat apostolik, bukan jemaat lama. Oh, yang Tuhan untukku, tapi kami sudah tahu. Kami untuk Tuhan. Kami untuk Tuhan. Biarlah kami sadar. Seleksi sudah selesai. Sekarang adalah training. Kami harus dilatih menjadi orang-orang kerajaan. Tidak bisa salah-salah. Tidak bisa orang-orang kebanyakan. Kami harus spesial. Kami orang-orang yang benar-benar jadi benih yang luar biasa. Kami benih pionir. Tuhan, aku kagum Kau bawa kami ke level training, dilatih. Tidak ada latihan itu yang lembek. Latihan itu keras. Makanan dan makanan keras. Karena kami tahu betapa luar biasanya Samuel melatih Daud, sehingga Daud bisa membunuh raksasa. Dan siapa yang mengikuti Daud bisa juga membunuh raksasa. Tuhan, Kau melihat kami di sini, ayah kami dan saya. Kau membawa kami sudah bisa menguasai tubuh kami. Apa yang kami makan sudah lama Tuhan, sudah 20 tahun lebih. Dan kami percaya Kau yang mengangkat kami menjadi bapa rohani. Karena kami Kau percayai sudah bisa untuk diikuti. Lebih nama Yesus. Lebih nama Yesus. Dan orang-orang yang mengikuti kami harus latihan. Harus terlatih. Dan kami sudah tahu ternyata dari tubuh duluan kami bisa mengendalikan. Dari kepikiran kami, bagaimana caranya untuk next? Ternyata alam harus bisa kami kendalikan. Terima kasih Tuhan. Ini khotbah, ini ajaran yang luar biasa. Naik level anakku. Naik level lah. Jadikanlah ini wahyu bagi. Jadikanlah ini kewahyuan bagimu. Sehingga kau akan heran. Kau akan berkata, seperti bermimpi ya. Kok cepat sekali ya, seperti bermimpi rasanya. Kenapa jadi begini ya, seperti bermimpi rasanya. Ternyata kami sudah tahu, itu latihan pengendalian diri. Di dalam Yesus. Inilah persembahan kami kepadamu Tuhan. Beberapa orang yang ada di sini yang mau berlari mengejar ayam, yang mau berlari mengejar ayam, yaitu dengan bergairah, dengan sefrekuensi. Gak mungkin orang-orang yang terlambat Tuhan. Kami sedang latihan dan kami mau hanya yang sefrekuensi, hanya yang sefrekuensi. Orang yang bergairah gak mungkin terlambat Tuhan. Inilah kami. Kami sebagai hamba Tuhan, kami akan persembahkan yang terbaik kepadamu. Kami akan persembahkan yang luar biasa kepadamu. Demi nama Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan. Ajaiblah Kau telah memberkati pada kami. Segala hormat kemuliaan
kemuliaan, pengagungan hanya bagimu saja. Berikan kemuliaan bagi Dia. Berikan tepuk tangan kepada Dia. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kita yang berkati, sama-sama berkata, Amin.